Berlaga di markasnya sendiri di Stadion Maracana, Brasil justru kalah dengan skor 0-1 dari Argentina pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah pertandingan sepak bola yang buruk, berlangsung hampir 100 menit dan bola berada dalam permainan hanya kurang dari 48 menit. Bukan karena kedua tim bermain buruk, tetapi mereka hampir tidak bermain sama sekali. Apa saja yang terjadi dalam laga klasik antara Brasil versus Argentina? Dan setelah kalah dalam 3 laga beruntun, masihkah ada harapan bagi Brasil untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Simak semua penjelasannya sebagai berikut. Pertarungan klasik penuh drama, hingga lupa bermain bola. Paruh pertama, semua pemain bergerak liar, dan penuh drama amatiran. Banyak adegan menampar, menyikut, dan pelanggaran keras. Dan meskipun kedua tim sama-sama buruknya, Brasil yang akhirnya membayar mahal. Tidak ada gunanya terlibat dalam perkelahian dengan pemain Argentina. Argentina memang suka sengaja memancing emosi lawan. Lihat saja Rodrigo de Paul. Wajahnya seram penuh amarah, dan itu seharusnya sudah cukup sebagai pengingat bagi pemain Brasil agar tidak mudah terpancing. Brasil sebenarnya menunjukkan kualitas selama 15 menit setelah babak kedua dimulai. Ada beberapa gerakan operan yang bagus, juga tercipta peluang bagi Gabriel Martinelli dan Rafinha. Namun, masih terlalu sedikit dan membuat pendukung mereka tak puas. Strategi Diniz butuh waktu, tapi waktunya yang tak ada. Fernando Diniz, pelatih sementara Brasil, tentu saja akan mendapat banyak kritikan. Dia menggunakan formasi yang sebelumnya mampu mengalahkan Bolivia. Tetapi Seleção tampil tanpa semangat sejak saat itu, terutama dalam serangan mereka. Skuad Brasil hanya mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan terakhirnya. 2 diantaranya dari sepak pojok. Gaya bermain yang diterapkan oleh sang pelatih tidak disukai oleh semua orang. Tapi coba jangan timpakan semua kesalahan pada Diniz. Skuad Brasil juga mengalami badai cedera yang parah. Neymar, Vinicius Junior, Casemiro, dan Eder Militão itu berarti 4 pemain kunci dan semuanya absen melawan musuh bebuyutan Argentina. Selain itu, Brasil juga tengah banyak melakukan eksperimen. Mereka telah menggunakan 46 pemain sejak Januari 2023. 20 diantaranya adalah debutan. Jadi ya memang konsistensi akan sulit diperoleh karena seringnya berganti pemain. Meski demikian, para pemain tetap mendukung sang pelatih yang membawa klub Fluminense meraih Copa Libertadores 2023 dan ia juga dianggap sebagai salah satu pelatih jenius dalam taktiknya di sepak bola. Masalahnya adalah hasil eksperimennya membutuhkan kesabaran dan waktu. Sayangnya terkadang kesabaran adalah sesuatu yang tidak disukai oleh sebagian besar publik sepak bola Brasil. Waktu juga sangat sedikit bagi Diniz. Dan sebelum waktunya bersama timnas Brasil habis, skuad Seleção tidak punya pertandingan kompetitif hingga Carlo Ancelotti datang. Sekarang, hanya beberapa bulan setelah penunjukannya, keputusan untuk memberikan pekerjaan jangka pendek kepada seseorang yang berfokus pada proyek jangka panjang nampaknya telah gagal terwujud. Gara-gara terobsesi mendatangkan Ancelotti, Brasil telah membuang waktu 1 tahun dan membuat waktu Diniz di timnas Brasil jadi mubazir. Kalah dalam 3 laga beruntun. Apakah Brasil masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Dengan kekalahan atas Argentina ini, itu berarti Brasil telah menelan kekalahan pada 3 laga terakhirnya di kualifikasi Piala Dunia 2006 di zona CONMEBOL. Lalu, apakah itu akan membuat Brasil gagal lolos ke Piala Dunia 2026? Sebelum dipermalukan oleh Argentina, Brasil menelan kekalahan dari Kolombia dengan skor 1-2, kemudian kalah lagi melawan Uruguay dengan skor 0-2. Tim asuhan pelatih Fernando Diniz ini baru mengumpulkan 7 poin dari 6 pertandingan yang telah mereka jalani. Dan kini Brasil berada di posisi ke-6 klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Posisi itu membuat Brasil masih berada dalam posisi untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk Anda ketahui, nantinya akan ada 6 negara zona CONMEBOL yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Kemudian masih ada 1 tim di peringkat ke-7 yang bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 melalui jalur playoff. Brasil sendiri masih punya peluang untuk berada di posisi yang lebih baik.
karena masih ada 12 pertandingan lagi yang harus dimainkan di babak kualifikasi Piala Dunia ini. Kerusuhan di laga Brasil versus Argentina, Albiceleste nyaris walkout. Laga antara Brasil versus Argentina diperburuk dengan kericuhan. Bahkan insiden itu sempat membuat skuad Albiceleste walkout ke ruang ganti. Kick-off sempat ditunda karena terjadi kerusuhan yang menyasar tribun supporter timnas Argentina. Insiden itu pecah ketika kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Tensi semakin memanas ketika aparat kepolisian Brasil melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada para supporter Argentina. Aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan kepada supporter Argentina yang berada di tribun penonton. Melihat hal tersebut, para pemain tim tangguh pun sempat menghampiri titik kerusuhan. Lionel Messi dan kawan-kawan mencoba melerai perkelahian yang terjadi antara fans Argentina dengan polisi Brasil. Kiper Emilio Martinez pun sampai nyaris naik ke tribun penonton guna mencegah aparat memukuli supporter Argentina. Skuad Argentina tentu kesal dengan tindakan aparat tersebut karena polisi menggunakan kekerasan. Para pemain timnas Argentina memprotes dengan cara walk out dari lapangan dan menuju ruang ganti. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap tindakan represif kepolisian Brasil. Untungnya laga antara Brasil dan Argentina tidak sampai dibatalkan. Bahkan anak asuh Lionel Scaloni dan supporter Argentina pulang dengan kepala tegak. Menang di kandang Brasil dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Nicolas Otamendi merupakan balasan yang setimpal atas kekerasan yang menimpa para supporter Argentina. Brasil kalah, Neymar panas. Neymar kesal melihat Brasil kalah 0-1 dari Argentina. Neymar yang absen dalam pertandingan tersebut hanya bisa menyaksikan duel Brasil versus Argentina dari layar televisi. Pemain yang kini memperkuat klub Arab Saudi di Al Hilal itu ikut kesal dengan penampilan negaranya dan langsung berkomentar di akun medsosnya. Neymar memprovokasi pemain Brasil agar melakukan balas dendam pada laga tandang di markas Argentina. Neymar tampaknya gatal ingin ikut bermain, namun Neymar terpaksa meredam kekesalannya karena masih dalam masa pemulihan usai cedera ACL. Pertandingan kedua antara Argentina versus Brasil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL akan berlangsung pada 25 Maret 2025 mendatang. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.